welcome back to my channel. Ya, ngelihat bola kembali hadir ke hadapan Anda para pencinta sepak bola tanah air. Kembali kali ini kita akan ngebahas satu kejutan yang sangat luar biasa bagi publik sepak bola tanah air. Ya, siapa lagi kalau bukan pemain andalan tim nasional kita, Rafael Struijk. Ya, tiba-tiba saja ya, tanpa ada kabar berita, tanpa ada rumor, tanpa ada apapun ya, ujug-ujug dia pindah dari ADO Den Haag ke E-League atau Liga Utama Australia, yaitu Brisbane Roar. Iya. Dan kita ketahui Brisbane Roar ini adalah salah satu klub yang dimiliki oleh keluarga Bakri ya, yaitu Anindya Bakri sebagai pemegang sahamnya. Luar biasa. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk dan juga tanpa ada basa-basi ya, tiba-tiba dia langsung assignment kontrak pindah dari ADO Den Haag ke Brisbane Roar. Padahal kita ketahui dia masih ada sekitaran setengah musim lagi ya di ADO Den Haag, atau untuk kontraknya ya. Dan untuk musim ini dia baru memulai laga 6 laga ya bersama dengan ADO Den Haag. Dan perlu kita ketahui juga, Rafael Struijk ini memang sejak junior sudah di Den Haag ya, sudah di ADO Den Haag. Dan untuk musim ini dia ikut promosi ke tim seniornya ya, tim utama senior dari ADO Den Haag. Dan untuk musim ini sendiri sudah ADO Den Haag sudah melakoni 6 laga. Rafael Struijk baru memainkan 3 laga ya, 3 laga dari 6 laga. Dari total 3 laga itu Rafael Struijk sudah mendapatkan menit bermain sekitar 148 menit ya, lumayan ya, dari 3 pertandingan 148 menit ya, itu di ADO Den Haag. Nah, pertanyaan muncul gitu ya, kenapa tiba-tiba tuh ujuk-ujuk dia menyatakan keluar dari ADO Den Haag. Nah, perlu kita ketahui memang sebelumnya ADO Den Haag ini banyak dari kalangan netizen juga atau dari kalangan publik sepak bola Belanda ya, yang menduga bahwa memang ADO Den Haag ini kan sebelumnya sudah merekrut 3 pemain penyerang, ada 3 pemain depan ya sekaligus, sehingga mungkin ya dengan kehadiran mereka, Rafael Struijk ini sedikit tersisih atau sedikit kurang mendapatkan kesempatan ya, atau kesempatannya ya jadi minimal ya dengan kehadiran 3 penyerang sekaligus. Nah, bisa jadi juga memang ini ada satu peluang yang ditawarkan oleh Brisbane Roar yang sangat bagus, khususnya dari pemilik itu sendiri, yaitu Pak Anindya Bakri ya, bahwa Brisbane Roar ini adalah tempat yang baik bagi Rafael Struijk untuk mengembangkan karirnya, mengembangkan potensinya ya di sana ya, dan juga terus menimba ilmu. Oke, dengan bergabungnya Rafael Struijk ini ya, tentu banyak pihak yang merasa terkejut dan juga banyak apresiasi juga ya, tentunya dari rekan-rekan setim Rafael di timnas ya, dari Justin Hubner yang luar biasa komentarnya ya, sampai mengundang banyak komentar juga dari yang lain gitu. Lalu ada semua rekan-rekan dari Asnawi, dari Tom Hai, dari Jay Ijes dan lain-lain ya. Tapi yang paling unik adalah dari Justin Hubner ya, yang mengatakan bahwa sekarang Rafael sudah menjadi orang Australia ya, itu lucu juga. Oke, kita mau tahu juga nih sebenarnya Brisbane Roar itu seperti apa ya, dan juga Liga Australia itu di mana posisinya, dan apakah dia layak untuk Rafael Struijk, dan apakah
levelnya ini sudah bagus atau bagaimana ya. Oke, kita simak dulu. Pertama kita mulai dari Liga Australia ya. Liga Australia itu atau dikenal juga sebagai liga utamanya adalah E-League atau Australian League Men atau liga utama Australia untuk laki-laki ya, untuk pria, E-League Men. Nah, ini terdiri dari 13 tim dan juga sistem kompetisi yang berlangsung di sana itu memakai sistem regular series dan juga championship series ya, sama seperti Liga Indonesia musim 2023-2024 lalu ya. Jadi begitu di akhir kompetisi muncul juara regular series dan dari posisi 1 sampai 4 klasemen itu ditanding lagi ke dalam yang namanya championship series ya. Nah, nanti akan ada juara dari championship series itu. Nah, jadi ada 2 juara ya, juara reguler dan juga juara champion atau juara utama ya, atau yang mengikut championship series ini. Nah, Brisbane Roar atau apa namanya, sebelum kita masuk ke Brisbane Roar kita angkat dulu Liga Australia ini ya. Liga Australia ini perlu kita ketahui dia nilainya secara market value itu sekitar 1,5 triliun ya, atau 1.400 sekian M ya. Nah, ini setara ya dengan J1 League ya. Jadi sudah setara J1 League atau K1 League. Dan kalau Saudi Pro League mungkin ini ya, dia lebih tinggi juga ya, karena banyak pemain-pemain bintang mahal yang datang di sana. Tetapi masih setara ya, masih selevel lah dengan Australia. Ini liganya udah terbaik di Asia ya. Jadi kita tidak perlu ragukan lagi dan tidak perlu sesali dia pindah ke Australia. Nah, dari 13 ini ya, dari 13 tim yang mengikuti kompetisi Australia, Liga Australia ini tidak ada sistem degradasi ya, tidak ada sistem degradasi. Jadi 13 tim ini ya udah ikut terus. Jadi dia tidak ada sistem degradasi. Jadi timnya ya itu aja, 13 tim ya 13 tim ya. Dan ada satu juga peserta dari Selandia Baru ya. Jadi tidak semua dari Australia, ada juga yang ikut dari Selandia Baru ke E-League One ini, ke E-League ya, E-League Australia. Nah, tadi ya sistem kompetisinya dia menggunakan regular dan championship series. Lalu kompetisinya akan dimulai nanti ya tanggal 18 Oktober, itu match day pertama untuk kompetisi musim ini 2024-2025. Jadi Rafael Struijk nanti kemungkinan akan bermain di match day pertama itu tanggal 19 Oktober ya, melawan Auckland. Catat tanggalnya, 19 Oktober melawan Auckland. Nah, itu dia. Itu match day pertama ya, match day pertama untuk musim kompetisi 2024-2025 ya. Nah, kita berlanjut ke Brisbane Roar. Brisbane Roar ini unik ya, menarik juga. Jadi sesuai dengan kompetisi Australia yang baru mau mulai dibangun atau didirikan atau digulirkan sekitar tahun 2024 ya, 2024-2025. Nah, di situ juga Brisbane Roar ini lahir ya. Dan uniknya juga, menariknya ini, pelatih kepala tim nasional kita yaitu Sim Tayong atau ST ya. Nah, ini pernah menjadi bagian dari Brisbane Roar ya, pernah menjadi pemain dari Brisbane Roar ya di masa karirnya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini sebelum dimiliki oleh keluarga Bakri. Jadi 2024, 2025. Nah, ini luar biasa. Nah, Brisbane Roar untuk saat ini dia memang sudah dimiliki oleh grup keluarga Bakri, khususnya Nindya Bakri ya dalam hal ini, itu sejak 2011 ya, dan Brisbane Roar pernah 3 kali juara regular series ya, sekaligus champion ya. Dia pernah 3 kali juara, yaitu tahun 2010, 2011, lalu 2011, 2012. Ini ketika pertama kali dibeli oleh Bakri ya. Lalu juga di musim
dua musim berikutnya, yaitu 2013-2014. Jadi 2012-2013-nya dia loss ya. Dan sejak sekarang sampai sekarang ya belum ada gelar lagi. Terakhir kemarin 2023-2024 dia berada di urutan ke-9 klasemen ya. Musim lalu ada di urutan ke-9. Nah ini ya luar biasa, artinya Brisbane Roar ini bukan tim yang kecil juga, bukan tim yang sembarangan juga. Artinya secara level dia dengan tim yang ada di Indonesia, dia selevel lah dengan Persija, dengan Persib, dengan Borneo ya. Secara market value dia sama ya. Secara market value sama, sekitar 90M ya. Sekitar 90M. Nah, secara market value. Namun ya secara market value di Liga Australia dengan dibandingkan dengan klub-klub lainnya di Liga Australia, dia masih berada di urutan ke-8 atau ke-9 ya. 8 ke 9 ya, intinya karena memang market value untuk klub-klub di Australia ini tinggi-tinggi juga ya, tinggi-tinggi juga, di atas ratusan. Nah kalau untuk Brisbane Roar, lalu juga Central Coast Marine ya, yang kemarin mengalahkan PSM atau Bali United, nah itu masih selevel lah dengan klub-klub di Liga Indonesia ya, khususnya yang klub-klub atas ya, seperti Persib, Borneo, Persija, dan bahkan yang terbaru ini yaitu Malut United ya. Nah itu masih selevel lah, Dewa juga ya. Nah Brisbane Roar ini ya menarik ya, jadi menarik karena dimiliki oleh grup keluarga Bakri ya. Jadi masih ada ikatan Indonesia dengan Australia ya, masih ada hubungannya lah dengan Indonesia ya, apalagi juga dengan pelatih kepala tim nasional kita yaitu STY. Jadi saya rasa tidak buruk juga, dan justru baik ya kepindahan dari ADO Den Haag ke Australia. Kenapa? Karena di ADO Den Haag itu kan kasta kedua ya, kasta kedua, walaupun dia Liga Eropa atau Liga Belanda, tapi kasta kedua Liga Belanda ya, saya pikir nggak terlalu ini ya, artinya kecuali ya kalau kasta kedua Liga Premier League atau Liga Italia itu kan lebih tinggi ya. Nah ini kan liga dari kasta kedua Liga Belanda ke kasta pertama atau Liga Utama Australia ini ya, saya rasa dan kita harapkan juga dia mendapatkan menit bermain yang lebih ya di Liga Australia ini. Itu sih harapannya ya sebenarnya. Dan kita lihat komentar dari Rafael Struijk dan juga pihak Brisbane Roar ya atas rekrutmen dari atau assignment kontraknya. Oke, dari sini menarik ya, artinya ada satu apa namanya ya, bahwa jarak tempuh antara Australia dengan Indonesia itu kan dekat ya. Artinya ketika tim nasional ini membutuhkan Rafael Struijk ya, tidak terlalu lama, tidak terlalu jauh juga jaraknya ya dengan Indonesia, sehingga lebih cepat dia bergabung dengan tim nasional kita ya, dan tidak terlalu melelahkan. Ya itu luar biasa sih. Dan memang dari segi fasilitas dan juga tingkat intensitas kompetisi yang dimiliki di Australia dan juga oleh Brisbane Roar ini diharapkan ya bisa memberikan pembelajaran dan juga ilmu yang lebih baik kepada Rafael Struijk di sana ya. Ini juga yang diharapkan oleh Bapak Anindya Bakri dan juga Sintayong ya. Nah dari Brisbane sendiri ya sangat senang ya dengan kehadiran dari Rafael Struijk ya, karena ini bisa menambah tentunya daya gedor dia, dan juga bisa diharapkan bisa memberikan kontribusi yang terbaik, dan tentunya juga pasti ya secara engagement di sosial medianya pasti ya luar biasa. Saat ini saja luar biasa sudah peningkatan dari follower dari media sosialnya dari Brisbane Roar, pasti akan melejit ya, ini luar biasa. Oke, pokoknya kita harapkan yang terbaik ya untuk
para punggawa tim nasional kita dimanapun dia berada. Semoga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada klubnya dan juga tentunya bisa menambah jam terbang, menambah menit bermain, dan pastinya impactnya kepada tim nasional kita akan menjadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Jika ada saran, kritik, komentar dan sebagainya silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Salam.